itu kan setelah Sumantri gugur tuh Mas. Melihat Sumantri gugur, sikap dari Prabu Arjuna Sosro itu gimana Mas? Nah pada saat itu Sumantri kan gugur, terkena gigitan siung si Dasamuka tadi. Di saat itu Dasamuka semakin wah aku menang, seperti makin sombong. Karena sifatnya sangat sombong. Ya setelah itu kan Sumantri gugur, sukmanya ke nirwana, bertemu dengan syukurnya, akhirnya setelah itu bisa masuk surga. Ada yang seperti itu. Nah di saat melihat Sumantri gugur, ada yang laporan kepada si Prabu Arjuna Sosro mengganggu pertapaannya. Digugah lah istilahnya topone wae. Sinuwun ngatur ketiwasan negara Maespati sakmenika sampun bedah. Raden Sumantri atau Patih Suwondo juga sampun gugur. Melihat perkataan tersebut, kaget si Prabu Arjuna Sosro tersebut. Dia kaget, terperencat. Wah, kaget kok iso seperti itu. Terus tekok, sapa sing mateni Sumantri sing bedah negaraku sapa? Boten wonten sanes iku Prabu Dasamuka Nalendra ing Ngalengka. Wah, kaget. Malah dadi buta to. Malah dadi buta Triwikrama tadi berwujud raksasa tadi mengejar si Dasamuka. Marah sekali. Pada saat itu lah melihat si Sumantri mati di tangan Dasamuka dihajar habis-habisan oleh si Arjuna Sosro Bau yang masih berwujud raksasa sak gunung tadi Triwikrama tadi. Wilujeng Rahayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya wayang Nusantara. Kali ini kita akan melanjutkan kisah di episode sebelumnya. Nah, mari kita tanyakan ke Mas Gurit tentang kisahnya biar kita lebih tahu lagi tentang kisah tersebut. Nah, Mas Gurit, kemarin kan Mas Gurit cerita tentang kisah Citrawati menikah dengan Arjuna Sosro. Iya, Arjuna Sosro Bau itu ya Mas ya. Nah, itu setelah menikah itu Mas. Iya. Itu Citrawati kan dulu pernah mempunyai permintaan yang aneh tuh Mas. Iya. Permintaan memindahkan taman dari Kahyangan menuju ke Maespati itu. Nah, itu kan permintaan yang aneh. Nah, itu setelah menikah apakah masih ada permintaan yang aneh-aneh apa? Sudah tidak Mas itu. Oh ya, makasih Mas Bayu atas pertanyaannya. Akan jawab semampu saya ya. Iya Mas. Kemarin kita bahas Arjuna Sosro dan Citrawati. Ya, pernikahan tersebut ya. Dewi Citrawati ingin memindahkan Taman Sriwedari ke Maespati. Dari Kahyangan ke Maespati. Permintaan tersebut dikabulkan oleh Sumantri yang ditolong oleh adiknya Sukrasana yang terbunuh tadi. Nah, setelah itu kan Bambang Sumantri akan menjadi patih bergelar Patih Suwondo. Nah, terjadilah pernikahan antara Arjuna Sosro dan Citrawati. Nah, pernikahan tersebut sudah berjalan. Namun di saat itu Citrawati masih memiliki permintaan yang aneh-aneh lah seperti itu. Masih minta yang aneh-aneh. Entah kenapa ya, tafsir Citrawati itu setiap dalang memiliki versi tersendiri. Ada yang mengatakan padahal dia adalah titisan Dewi Widowati, jadi Dewi Sri Rejeki. Namun ada yang mengatakan mbah kuwi titisan bener nih kok permintaannya kok aneh-aneh seperti itu. Kok enggak mungkin ya ada seperti itu kok ada yang menafsirkan kok popeh putri raja terus jalukane aneh-aneh seperti itu kan, ada yang seperti itu. Terus setelah menikah ada yang
setelah menikah Dewi Citrawati menurut versi ada yang mengatakan bahwa dia ingin meminta kepada Prabu Arjunasastra untuk dibuatkan bendungan. Dia ingin Dewi Citrawati bersama beberapa ratus selirnya ingin berenang Di bendungan itu, di Mas. bendungan. Ada yang mengatakan di bendungan, namun ada yang mengatakan di tepining Samudra Hindia, seperti itu. Seperti itulah. Nah, itu permintaan tersebut dituruti apa enggak, Mas? Nah, permintaan tersebut dituruti oleh si Prabu Arjunasastra, seperti itu. Nah, itu kenapa ya, Mas, kok setiap permintaan Dewi Citrawati itu dipenuhi sama Arjunasastra itu, Mas? Nah, itu ada yang versi mengatakan bahwa saking tresnane, saking cintane Prabu Arjunasastra karo garwane Dewi Citrawati, sing mergo jarene ya titi sing Dewi Dawati. Saking ayune terus ya putri raja, ya dia tidak ingin mengecewakan istrinya tersebut Dewi Citrawati. Ya, gitu ya, Mas. Padahal kan permintaannya juga aneh-aneh. Nah, pada saat itu dia juga mengiyakan permintaan Dewi Citrawati ingin berenang bercangkromo, tedak cangkromo ning telenging Samudra Hindi, tepi ning Samudra Hindi, ada seperti itu. Nah, setelah itu dia mengatakan kepada anak buahnya, siapa, Mas? Dia si Banindra dan Patih Suwondo Bambang Sumantri tadi. Nah, dia mengatakan bahwa bojoku Dewi Citrawati pengen tedak cangkromo ning tepi ning Samudra Hindi. Kowe tak tugasi jagana negara Maespati. Engko saleh Bambang Sumantri, kowe jaganen aku, pertapaanku ki jaganen aja nganti enek sing gawe jugar topoku. Nah, berarti itu tapa ya, Mas? Iya, topo seperti itu. Dia berubah menjadi raksasa. Akhirnya berangkatlah Dewi Citrawati bersama selir-selirnya dan Prabu Arjunasastra ditemani oleh si Bambang Sumantri dan beberapa pengawalnya di tepining Samudra Hindi tersebut. Nah, setelah itu Prabu Arjunasastra berubah menjadi Triwikrama, menjadi raksasa, membendung Samudra Hindia, membendung untuk dijadikan tempat berenang oleh Dewi Citrawati dan berapa ratus selirnya tersebut. Nah, di saat itu, saat dia membendung Samudra Hindia, karena Maespati dan kerajaan Alengka itu pun berdekatan, air dari bendungan tersebut meluap ke negara Alengka. Negara Alengka berarti itu yang dipimpin oleh siapa? Prabu Dasamuka atau Rahwana tersebut. Sampai situ terus itu bagaimana, Mas? Nah, karena hal tersebut, air yang meluap tadi meluap ke negara Alengka. Di situ si Prabu Dasamuka marah besar. Kenapa ini air samudra tiba-tiba naik ke negara Alengka? Ada seperti apa? Setelah itu si Prabu Dasamuka, Prabu Rahwana tadi mengutus anak buahnya bernama Kolomarica, telik sandini atau FBI ini Alengka untuk mencari informasi, dan dia mengatakan bahwa negara Samudra Hindia dibendung oleh Prabu Arjunasastra tingko topo bojo-bojone tedak cangkromo, seperti itu, berwisata lah, seperti itu. Terus itu reaksinya gimana, Mas? Marah. Tahu gitu. Dasamuka atau Prabu Rahwana itu marah besar, Mas. Marah besar karena negara Alengka dirop, jadi kena air rob tersebut. Ada yang mengatakan bahwa Samudra Hindia itu masuk terhadap wilayah Alengka. Nah, berarti masih lingkupnya Alengka ya. Pada saat itu kan kalau kan Arjunasastra sudah tidak meminta izin kepada si Arjunasastra. Ya istilahnya kayak ngidak-ngidak lah wong ra izin, wong mlebu ning negarane wong kok ora pamit, seperti itulah isinya. Terus apa yang dilakukan itu, Mas? Nah, setelah itu Prabu Dasamuka mengutus anak buahnya untuk ke negara Maespati, seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu untuk ngluruk istilahnya ngrubuhke negara Maespati wong jelalah mumpung Prabu Arjunasastra tepi ning topo ning tepi ning samudra, berarti kan negara Maespati gak nek raja nih. Komplang kan situ. Itu di kesempatan untuk Dasamuka wataknya ingin memperlebar wilayah seperti itu kan, ingin menguasai dunia kan. Dasamuka yang wataknya sombong gitu ya. Ya, akhirnya dia mengambil kesempatan tersebut untuk menghancurkan negara Maespati. Pada saat itu benar sekali Prabu Dasamuka dawuh karo anak buahe, negara Maespati dihancurkan, dibedah, kira berhasil.
negara Majapahit bedah, prajuritnya mati semua, ada di sana juga mati semua. Terus ada yang laporan ke Bambang Sumantri. Nah, ini sebelumnya bentar Mas. Iya. Diminum dulu kopinya. Iya, terima kasih. Pemirsa mungkin penasaran dengan kisah Mas Kulit selanjutnya, tapi sebelumnya kita ngopi dulu ya pemirsa. Gimana Mas Kulit? Ya. Setelah itu kan ada yang laporan kepada Bambang Sumantri, karena kan yang mengikuti, yang menjadi Sumantri diberi tugas untuk mengawasi pertapaan si Arjuna Sosro tadi kan di tepining samudra tadi. Dia yang melaporan kepada Sumantri mengatakan bahwa negara Majapahit sudah bedah gitu. Nah, Iki terus baru iki piye terus bagaimana ini kok ratune malah saya seneng-seneng karo bojo-bojone. Nanti kok ini rakyatnya kayak sing mati. Sumantri gimana Mas itu terus? Pada itu Sumantri masih kaget. Dia kan pada saat itu juga masih terngiang-ngiang oleh adiknya Sukrasana yang mati tadi. Dia masih bingung di sana harus buat apa-apa, meninggalkan pertapaan si Prabu Arjuna Sosro tadi yang masih bertapa atau membantu yang ada di negara Majapahit tersebut. Dia bingung. Nah, di kebingungnya dan di situ datanglah si Dasamuka. Dasamuka nyamperin ke Sumantri ingin nantang si Prabu Arjuna Sosro karena dia mendapat informasi bahwa katanya si Arjuna Sosro adalah titis Wisnu tersebut. Dan titis Wisnu dia kan kaget. Wah, dia ingin menantang apakah benar Arjuna Sosro adalah titis Wisnu. Namun kan di situ masih ada Sumantri yang bertugas untuk menjaga pertapaannya. Di situ tidak bisa. Saiki Prabu Arjuna Sosro lagi topo. Bojone dia masih mengemban tugas, dia masih megang teguh tugasnya dari Prabu Arjuna Sosro tersebut. Jadilah di saat itu di Dasamuka memaksa ingin bertemu Arjuna Sosro, namun Sumantri kan menghalangi. Di situ terjadi pertengkaran. Perang sengit antara Prabu Dasamuka dan Sumantri di situ. Nah, itu dua-duanya juga punya sakti ya Mas itu. Ya? Juga sakti. Di saat itu kan si Prabu Dasamuka juga memiliki aji Pancasona dan Sumantri pun juga memiliki cakra kan di situ. Pintar olah kridaning pang, dia sangat pintar berperang pada saat itu. Nah, pada saat itu terjadi perperangan sengit di antara mereka, saling tidak ada yang mau mengalah pada saat itu. Namun di saat si Dasamuka Leno terkena pukulan si Sumantri pada saat itu. Si Dasamuka kalah kan. Dia berlari, ada yang versi dia berlari ke tengah hutan. Nah, dia berlari ke tengah hutan dikejar oleh Sumantri. Berlari di tengah hutan, dia kehausan. Di situ ada sumur berarti dia merasa kehausan. Nah, pada saat dia di situ beristirahat, suksmanya dari adiknya Sumantri yang bernama Bambang Sukrasana kan masih dia ingin bersama kakaknya tersebut. Terus gimana Mas? Nah, pada saat itu ada yang versi arwah dari Bambang Sukrasana itu menyusup ke siunge Dasamuka. Pada saat minum tersebut juga ada. Nah, setelah itu ada yang versi seperti itu, namun ya ada relevannya ada enggak. Ada yang sanggit pada saat mereka berperang. Si Sukrasana tadi menyebut nama Sumantri. Kakak Sumantri, kowe ning ndi, seperti itu. Terus namun karena ada ikatan batin antara kakak dan adik, pada saat perang dengan Dasamuka, Sumantri pun juga terlena. Kok enek suarane adikku. Pada saat dia mendengar tuh. Iya, ada mendengar karena ikatan batinnya mungkin dengan adiknya sangat kuat itu. Sangat kuat. Nah, pada saat itu ada yang seperti itu. Terjadilah peperangan di antara Dasamuka dan Sumantri. Nah, pada saat itu si Sumantri pun kalah pada saat itu. Sumantri kalah digigit oleh si Dasamuka siunge tadi. Ada karena kepanjingan si Sukrasana tadi. Nah, ada yang juga mengatakan pada saat perang si arwah Sukrasana celuk-celuk jenenge Sumantri nganti leno si Sumantri kegigit siunge tadi. Jadi banyak versi ya Mas. Banyak versi Mas tentang kematian si Sumantri. Tergantung ya penafsirannya orang-orang kan tersendiri. Seperti itu.
itu kan setelah Sumantri gugur tuh Mas. Melihat Sumantri gugur, sikap dari Prabu Arjuna Sosro itu gimana Mas? Nah, pada saat itu Sumantri kan gugur, terkena gigitan siung si Dasamuka tadi. Di saat itu Dasamuka semakin, wah aku menang, seperti makin sombong lah, semakin sombong. Karena sifatnya sangat sombong. Ya, setelah itu kan Sumantri gugur, suksmanya ke nirwana, bertemu dengan syukurnya, akhirnya setelah itu bisa masuk surga. Ada yang seperti itu. Nah, di saat Sumantri gugur, melihat Sumantri gugur, ada yang laporan kepada si Prabu Arjuna Sosro mengenai pertapaannya. Digugah lah istilahnya topone wae. Sinuwun ngaturaken tiwasan Goro Maespati sakmenika sampun bedah. Raden Sumantri atau Patih Sundha juga sampun gugur. Melihat perkataan tersebut, kaget si Prabu Arjuna Sosro tersebut. Dia kaget, terperencat. Wah, kaget kok iso seperti itu. Terus tekok, sapa sing mateni Sumantri sing bedah negaraku sapa? Mboten wonten sanes iku Prabu Dasamuka Nalendra ing Ngalengka. Wah, kaget. Malah dadi buta to. Malah dadi buta Dewikrama tadi berwujud raksasa tadi mengejar si Dasamuka. Marah sekali. Pada saat itu lah melihat si Sumantri mati di tangan Dasamuka dihajar habis-habisan oleh si Arjuna Sosro Bau yang masih berwujud raksasa sak gunung tadi di Dewikrama tadi. Nah, itu perang terjadi perang antara si Arjuna Sosro dan Prabu Dasamuka. Namun di situ kan Dasamuka ya ora nek sak apa-apane ya musuh buta sak gunung anakan. Jadi baru percaya bahwa si Arjuna Sosro adalah titising Wisnu seperti itu. Diurak-arik sampai saat itu ada yang mengatakan si Dasamuka sampai minta ampun jerit ngantek sahabate krungu ning kayangan, ngantek dewa ki ngesake seperti itu. Akhirnya sampai digeladak, ada yang mengatakan ada lakon, setelah itu ada lakon Dasamuka Gledek. Dasamuka Gledek itu maksudnya gimana Mas? Dasamuka kan mateni si Arjuna si Sumantri tadi. Nah, saat itu Dasamuka kalah musuh si Arjuna Sosro. Nah, tangan Dasamuka atau badannya Dasamuka diikat ke kereta. Di keretanya si Arjuna Sosro lalu ditarik seperti tarik gitu Mas. Jadi Arjuna Sosro si Dasamuka di belakang, kereta ditarik gitu. Gitu gledek. Nah, istilahnya gledek. Lakon Dasamuka Gledek. Dasamuka Gledek itu ya Mas? Iya, Dasamuka Gledek itu ada seperti itu. Ngantek seperti itulah mengisi lah supaya memberi pelajaran kepada Dasamuka. Setelah itu pun ada yang mengatakan dewa sampai turun mergo kaget lah, mergo ngesake karo sambate Dasamuka sing nganti kaya ngono mau dieret-eret numpakne kereta seperti itu juga ada. Turun, setelah itu dilerelah mereka berdua. Terus si Dasamuka jarene ada yang mengatakan terima jadi anak buah Prabu Arjuna Sosro. Berarti belum mati ya itu? Belum Mas. Berarti itu Arjuna Sosro Bau masih menang ya itu? Masih menang karena dia masih kepanjingan titising Bathara Wisnu tadi. Terus gini Mas, siapa yang mengalahkan Prabu Arjuna Sosro Bau itu sendiri? Oh iya. Yang katanya titisan Wisnu ya Mas itu? Iya. Yang terkenal sakti, sang sakti itu siapa ya Mas? Ya. Yang mengalahkan? Menurut buku yang saya baca dan juga hasil saya ngenger, saya tanya-tanya kepada empu-empu dalam, yang saya tahu Prabu Arjuna Sosro itu mati di tangan Begawan Rama Bargawa. Begawan Rama Bargawa ya? Iya. Tapi sebelumnya diminum dulu Mas kopinya ya. Berarti dikalahkan oleh Bargawa siapa Mas? Rama Bargawa. Rama Bargawa ya? Iya. Itu ceritanya bagaimana Mas? Nah, untuk cerita Rama Bargawa nanti disambung di lain waktu saja Mas. Ini karena mau ada acara lah. Iya. Ya, terima kasih ya Mas. Iya. Cerita tadi sangat menarik sekali. Mudah-mudahan Mas di episode nanti bisa cerita lagi ya Mas. Iya, terima kasih. Oke, tadi pemirsa, cerita dari Mas Guri tentang kisah matinya siapa Mas tadi? Gugurnya Bambang Sumantri. Ya, gugurnya Bambang Sumantri. Mudah-mudahan cerita tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Yang bermanfaat bisa kalian ambil, yang buruk bisa kalian buang. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.